Halo semuanya, balik lagi di Sadrina Fanalia di Afterres. Kali ini kita akan ngebahas seputar 3 hal dari MotoGP Catalunya 2025. Yang pertama, kita akan nge-review bagaimana jalannya sesi praktis MotoGP Catalunya 2025. Kemudian nanti kita akan ngebahas juga soal FP1 ataupun free practice pertama MotoGP Catalunya 2025 dan juga ini ada ketiga, informasi menarik gitu ya, di yang mana Marc Marquez ini ngebuat, para jurnalis ketawa ketika di media scrum. Nanti aku jelasin, tapi kali ini kita akan ngebahas soal jalannya sesi praktis MotoGP Catalunya 2025. Nah, ini nampaknya KTM berjaya gitu ya di sirkuit Barcelona Catalunya ini di sesi praktis karena ada Brad Binder dan juga Pedro Acosta yang berhasil meraih posisi pertama dan juga posisi kedua di sesi praktis MotoGP Catalunya 2025 ini. Dan kalau kita lihat bahkan ini Brad Binder juga mengalahkan rekor lap dari Alex Espargaro di tahun 2024. Dan ini kalau kita lihat catatan waktunya yaitu Brad Binder meraih 1 menit 38,1 detik dan gapnya ini lumayan jauh ya sama Pedro Acosta yaitu di 0,104 detik. Dan kemudian di posisi ketiga ini ada Alex Marquez. Di posisi ketiga ini gapnya yaitu lebih dari 0,13 detik gitu. Kemudian juga ada Marc Marquez di posisi keempat ini dengan jaraknya 0,2 detik. Kalau kita lihat memang Alex Marquez ini cukup kuat tadi ya di sesi praktis karena seperti yang sudah gue jelasin sebelumnya, Alex Marquez ini cukup punya gaya balap yang cocok gitu ya sama sirkuit Catalunya ini. Dan Marc Marquez sendiri memang di posisi dari sesi FP1 kemudian juga sesi praktis ini enggak seperti biasanya ya. Kalau seperti biasanya di sebelum-sebelumnya Marc Marquez itu terlihat kuat gitu ya sejak di FP1. Tapi kemudian di sirkuit Barcelona ini di Catalunya memang kayaknya Marc Marquez bener ya menjadi kesulitan tersendiri gitu bagi Marc Marquez. Nah, kemudian untuk Marco Bezzecchi ini di posisi kelima, kemudian juga ada Luca Marini di posisi ke-9, kemudian juga ada Fabio Quartararo di posisi ke-11, dan Fabio Quartararo tadi juga sempat agak marah-marah ya kepada timnya gitu, karena mungkin performa dari motornya juga nggak oke, sehingga membuat Fabio Quartararo berada di posisi ke-11. Kemudian yang paling membuat kayak aduh kenapa lagi nih Pecco Bagnaia gitu ya. Pecco Bagnaia ini berada di posisi 21. Wow, ini adalah kali keduanya Pecco Bagnaia harus berada di posisi kualifikasi pertama terlebih dahulu gitu ya di Q1. Waktu kemarin juga di Balaton Park dia harus di Q1 dulu gitu ya. Dan ini adalah catatan yang buruk mungkin ya. Bisa jadi ini yang paling buruk dari Pecco Bagnaia karena di posisi 21. Dan ini gapnya dari Brad Binder yang berada di atas yaitu lebih dari 1,02 detik. Dan Pecco Bagnaia di sini ya tadi ya di posisi 21 dengan berderatan dengan para pembalap yang ada di paling belakang atau paling buncit yaitu dengan Salvadori, kemudian juga Maverick Vinales dan juga Songkia Chandra. Nanti kita akan ngebahas soal Pecco Bagnaia. Nah, kalau kita lihat soal Marc Marquez, ini Marc Marquez tadi di boxnya gitu ya setelah dari sesi practice start dan juga sesi praktis dari MotoGP Catalunya 2025, ini Marc Marquez memberikan feedback gitu kepada tim Ducati dan ini benar-benar kelihatan banget Marc Marquez dengan gesturnya ini memberikan feedback, memberikan ngasih tahu gitu ya ke timnya bagaimana sih sensasi ketika dia ngebalap ataupun pakai motor GP25-nya di sirkuit Barcelona ini gitu ya, sirkuit Catalunya gitu. Dan dari crew chief-nya Marc Marquez yaitu Rigamonti memang waktu kemarin juga sempat memberikan informasi kepada jurnalis MotoGP yaitu Matt Oxley kalau misalkan Marc Marquez ini bukan cuma tahu ngegeber motor doang tapi dia benar-benar tahu soal settingan motornya. Jadi emang ketika Marc Marquez udah memberikan feedback gitu ya, apa yang dirasakan oleh Marc Marquez kepada motornya itu memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh timnya dan juga memberikan penjelasan yang jelas gitu ya kepada timnya sehingga
timnya ini tahu apa yang dirasain oleh Marc Marquez, kemudian juga tahu apa yang dibutuhkan sama Marc Marquez gitu, sampai akhirnya ya motornya pun juga akhirnya bisa dikendaliin sama Marc Marquez gitu. Nah, di sesi praktis ini juga menjadi penentu untuk para pembalap yang langsung masuk ke kualifikasi kedua. Tadi ada Brad Binder, ada Pedro Acosta, ada Alex Marquez, ada Marc Marquez, ada Marco Bezzecchi, ada Enea Bastianini, kemudian juga ada Morbidelli, ada Johan Zarco, ada Luca Marini, dan juga Ai Ogura gitu ya. Ai Ogura ini punya improvement yang cukup baik ya di Barcelona karena dia bisa langsung masuk ke kualifikasi kedua. Dan ada di kualifikasi pertama itu ada Fabio Quartararo, kemudian ada Miguel Oliveira, ada Juan Mir, kemudian juga Fermin Aldeguer, ini mesti harus di posisi Q1 dulu. Kemudian ada Jack Miller, ada Alex Rins, ada Fabio Di Gia, ada Jorge Martin, kemudian juga Raul Fernandez, Alex Espargaro yang menjadi wildcard gitu ya di MotoGP Catalunya 2025 ini. Kemudian juga Pecco Bagnaia sampai dengan Somkya Chandra. Jadi nanti kita lihat aja bagaimana performanya khususnya untuk Pecco Bagnaia ya karena ini lumayan performanya buruk banget berada di posisi 21 dan harus apa namanya berada di kualifikasi pertama dulu. Nanti kita akan lihat bagaimana di sesi kualifikasi besok apakah Pecco Bagnaia bisa merangsek ke kualifikasi kedua gitu. Dan kalau kita lihat mungkin perubahan-perubahan yang dibilang sama Pecco Bagnaia di Balaton Park itu membuat dia happy, ini kayaknya belum apa ya, belum bisa menjadi arahan yang tepat gitu ya untuk pengembangan motor ataupun settingan motor dari Pecco Bagnaia di Catalunya ini. Jadi kita harapkan aja untuk Pecco Bagnaia ini bisa lebih baik lagi. Oke, kita bahas di FP1 MotoGP Catalunya 2025. Di FP1 tadi di posisi pertama ada Pedro Acosta dari KTM gitu yang berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 38,9 detik. Lalu di tempat kedua ada Johan Zarco dengan gap 0,095 detik gitu ya dari Pedro Acosta dengan catatan waktunya 1 menit 39,0 detik. Dan di tempat ketiga tadi ada Marc Marquez dengan catatan waktunya 1 menit 39,1 detik. Dan sementara untuk posisi keempat ada Maverick Vinales, kelima juga ada Alex Marquez. Tapi yang pengen gue highlight lagi di FP1 ini bener-bener untuk Pecco Bagnaia karena Pecco Bagnaia ini di posisi yang paling bawah di atasnya Somkya Chandra ini di posisi ke-23. Sementara ini gapnya antara Pecco Bagnaia dan juga Pedro Acosta ini jauh banget yaitu lebih dari 1,5 detik. Nah, sementara kalau kita lihat dari analisis performanya masing-masing pembalap, yaitu Pedro Acosta, ini menggunakan ban depan soft dan juga ban belakang medium. Untuk settingan ban ini juga dilakuin ya sama Johan Zarco dan juga Marc Marquez yang menggunakan ban depan soft dan juga ban belakang medium. Nah, kita lihat dari apa namanya masing-masing pembalap gitu ya. Untuk di Pedro Acosta ini memang tadi dia sudah melakukan total lap-nya itu ada 18 gitu dan top speed-nya ini hampir ataupun mencapai 354 kilometer per jam gitu. Dan ada Johan Zarco juga tadi di tempat kedua. Kalau kita lihat ini uh, top speed-nya yaitu 349,5 kilometer per jam dan juga Marc Marquez ini top speed-nya 351,7. Dan kalau kita lihat Alex Marquez sebenarnya juga punya top speed yang bagus. Di sini ada 347,2 kilometer per jam, tapi kalau dilihat dari top speed ini Marc Marquez yang lebih cepat gitu ya speednya. Dan kalau kita lihat sama Pecco Bagnaia, ini pun Pecco Bagnaia punya top speed yang cukup bagus yaitu 350,6 kilometer per jam. Tapi lagi-lagi ya Pecco Bagnaia ini masih belum bisa berperforma baik gitu. Bahkan ini berada di posisi belakang. Nah, khusus untuk Pecco ya, ini ada pernyataan dari Davide Tardozzi yang lumayan agak keras gitu ya ngomong ke media Italia tadi ada Sky Sport dan dia bilang kepada Pecco ya bahwa karena di FP1 ini Pecco yang mengalami performa yang buruk gitu ya, tapi Tardozzi bilang kayak
"Ayo dong Peko," gitu. Karena, semangat dan seharusnya ini udah menjadi bagian, performa lu nih, karena Ducati sudah memberikan apa yang lo butuhkan. Waktu kemarin kan kita lihat sendiri di Balaton Park, kemudian juga ada perubahan-perubahan besar dari motornya Peko Bagnaia gitu yang udah dilakuin sama tim Ducati. Dan, tadi juga Tardozzi juga sempat ditanya sama, jurnalis MotoGP gitu, pas lagi di sesi, praktis MotoGP Catalunya 2025. Dan menurut dari Tardozzi, ini Peko Bagnaia memang nggak nyaman sama motornya atau alias GP25-nya. Dan tapi sebenarnya, David Tardozzi juga ditanya gitu ya, ini masalahnya Peko Bagnaia apakah karena mentalitas atau memang karena sisi teknisnya? David Tardozzi tadi mengatakan bahwa sebenarnya dia nggak tahu gitu ya apa masalahnya, tapi kalau misalkan Peko Bagnaia, merasa nggak nyaman, kemudian juga, nggak punya performa baik gitu, pasti ada masalah dari sisi, teknis dalam motornya. Tapi tentu aja ini yang memang lagi diusahain oleh Peko Bagnaia sendiri dan juga tim Ducati, bagaimana supaya Peko Bagnaia ini bisa improve. Dan tadi kalau kita lihat di box-nya Peko Bagnaia di sesi praktis itu, timnya agak sedih, dia juga agak kecewa, tapi muka dari Peko Bagnaia sendiri, ya oke, dia merasa kecewa tapi nggak, apa ya, masih masih terus ingin berusaha sih sebenarnya, di sesi berikutnya ya, yang seperti kualifikasi pertama dan mudah-mudahan bisa masuk ke kualifikasi kedua. Nah, kita update dulu soal info MotoGP lainnya, yaitu ada Teh3 dipindah tangankan gitu ya dari Herve Poncharal kepada mantan tim manajer di F1 dan Herve Poncharal ini secara resmi mengumumkan bahwa tim MotoGP Teh3 ini dijual kepada Gunther Steiner, mantan tim prinsipal dari F1 yang dikenal juga sebagai lewat serial Drive to Survive gitu ya. Dan ini pengumuman dilakukan tadi ya di, MotoGP, Catalunya gitu, di Barcelona. Dan ini nanti di tahun 2026 sampai dengan 2027 merupakan tahun transisi antara Herve Poncharal di Teh3 dan juga, Gunther Steiner gitu ya. Jadi benar-benar Poncharal akan menjalankan operasi tim gitu ya bersama dengan Steiner mulai dari 2027, kemudian Steiner yang akan sepenuhnya mengambil alih dari Teh3 gitu. Dan untuk periode transisi ini, tim dari, Poncharal ini juga akan mempertahankan semua staf, pembalap, bahkan lokasi markas tanpa ada perubahan apapun gitu ya di Tech3. Nah, karena Steiner ini memang latar belakangnya dari F1, tapi Steiner sendiri tadi juga sudah mengungkapkan bahwa dia nggak akan melakukan perubahan-perubahan besar di Tech3 dan akan tetap, melakukan pola yang sama gitu ya di MotoGP dan tidak banyak memasukkan apa-apa aja yang, udah menjadi pendekatan-pendekatan dari Formula One. Jadi tetap akan mempertahankan pendekatan, di MotoGP. Nah, kenapa sih bos Teh3 ini, Herve Poncharal, sampai akhirnya menjual kepada Gunther Steiner? Ini kalau katanya, Poncharal sendiri, dia ingin memberikan ruang gitu ya, dan kesempatan baru bagi orang-orang, dan seperti ini pun melepaskan Teh3 seperti melepaskan anaknya gitu ya untuk, tumbuh dan juga berkembang. Dan awalnya ketika, Herve Poncharal ini ketemu sama, Gunther Steiner katanya, agak was-was gitu ya, tapi kemudian setelah, berbicara, berbincang, kemudian juga dekat sama Steiner ini kemudian justru menemukan, sosok yang sangat manusiawi dan juga perhatian gitu dari, Gunther Steiner. Nah, itu info terbaru dari Teh3 yang dijual kepada, Steiner dan kita akan ke media Scrums. Ini ada sesi yang menarik di media Scrums, ada sesi wawancara dari Marc Marquez dan juga, para media gitu ya di media Scrums. Dan Marc Marquez ini memang selalu ditanya oleh, jurnalis, "Ini gimana nih, untuk menobatkan juara dunia MotoGP 2025, apakah maunya di Misano gitu atau di Jepang?" Nah, ini pertanyaannya cukup menarik dari, salah satu jurnalis gitu, dia, bertanya gitu kepada Marc Marquez, "Marc, pengennya lo juara dunia MotoGP 2025 di Misano yang menjadi rumahnya Valentino Rossi atau di Jepang, di Motegi yang sebagai, rumahnya, Honda gitu." Nah, ini pertanyaan dari wartawan ini,
membuat, Marc Marquez gitu ya ketawa, senyum, dan Marc Marquez ini tahu betul ini sebagai kayak dia nggak mau terjebak gitu ya pertanyaan dari wartawan. Makanya akhirnya Marc Marquez ini, bilang kepada wartawan ataupun ngejawabnya, "Itu pertanyaan yang bagus, tapi saya nggak mau menjawab itu, jawab apa namanya, tanya lagi deh yang lainnya," gitu, "tanya tanya yang lain aja," gitu. Sampai akhirnya ngebuat, para jurnalis yang ada di situ jadi ketawa gitu. Karena kan sebenarnya ini apa ya, mungkin Marc Marquez juga merasa, wah, ini bisa jadi, apa namanya, bahan, gorengan lagi gitu ketika dia menyebut, Valentino Rossi atau seperti apa. Nah, itu yang ngebuat akhirnya, para jurnalis dan juga Marc Marquez jadi ketawa di situ. Nah, selanjutnya Marc Marquez ini ditanya soal bagaimana pendekatan dirinya, yang bakal dilakuin sama Marc Marquez di MotoGP Barcelona. Dan Marc Marquez ini ngejawab kalau misalkan dia sebenarnya pengen terus melanjutkan fokus untuk memberikan yang terbaik dan apalagi ini adalah, balapan kandangnya ya ataupun home race meskipun ini bukan sirkuit yang menjadi sirkuit favoritnya Marc Marquez, tapi tetap aja dia ingin memberikan yang terbaik dan juga memberikan selebrasi kepada fans dari, Barcelona di Catalunya dan juga Spanyol gitu. Nah tadi Marc Marquez juga sempat ditanya oleh, para jurnalis kalau misalkan, waktu di tahun 2024 lalu di Barcelona ini adalah merupakan, tempat tes pertama kalinya Marc Marquez mencoba, apa, motor Ducati GP25 gitu. Untuk pertama kalinya Marc Marquez bergabung ke tim Ducati. Dan di sini Marc Marquez menjawab kalau misalkan sejak pertama ketika dia tes di Barcelona, Marc Marquez ini sudah menyadari ada perbedaan antara GP23 dan juga GP25. Dan saat itu pula juga Marc Marquez menyadari bahwa ia bakal punya motor yang kuat dan juga tempat yang tepat gitu ya, ataupun tim yang tepat untuk bisa meraih gelar juara dunia MotoGP 2025. Selain itu yang menarik lagi, ini Marc Marquez juga mengatakan bahwa sebenarnya Marc Marquez ini berharap adanya improvement dari Pecco Bagnaia. Bahkan Marc Marquez sendiri menganggap uh, Pecco Bagnaia menjadi pembalap yang favorit di Catalunya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kan tahu sendiri Pecco Bagnaia masih mengalami kesulitan apalagi di FP1 dan juga sesi praktis ini berada di posisi belakang banget gitu ya. Tapi mungkin ini menjadi salah satu ucapan dari Marc Marquez supaya, apa ya, Peko Banyak bisa improve gitu untuk bisa berada di posisi teratas lagi. Nah, hal terakhir juga ditanyain sama Marc Marquez kan sempet salaman gitu ya sama Pedro Acosta dan juga Jorge Martin di sesi konferensi pers MotoGP Catalunya 2025. Waktu kemarin Pedro Acosta dan juga Jorge Martin ini sempat memuji Marc Marquez sampai akhirnya Marc Marquez tuh berterima kasih dan juga salaman gitu kepada keduanya. Ini kemudian ditindaklanjuti ataupun apa ya, diwawancara lebih lanjut gitu ya sama jurnalis MotoGP yang ada di Media Scrums soal kenapa sih Marc Marquez, mau handshake gitu ya atau salaman kepada Pedro Acosta dan juga Jorge Martin. Dan kalau misalkan Marc Marquez menjawabnya bahwa dia sebenarnya melakukan, salaman gitu ya, ini sebagai bentuk saling rasa hormat gitu kepada, Pedro Acosta dan juga Jorge Martin yang memberikan pujian kepada dirinya. Dan tentu aja seperti kalau katanya Marc Marquez di sini rasa hormat yang sama ketika dirinya, tiba di MotoGP kemudian ada idola seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, ada dan juga ada Dani Pedros dan juga ada dan ada ju dan juga ada Dani Pedrosa yang membicarakan dirinya dan kali ini ada Pedro Acosta dan juga Jorge Martin yang, membicarakan soal Marc Marquez dan tentunya ini menjadi, komplimen tersendiri gitu buat Marc Marquez. Dan Marc Marquez sendiri juga bilang akan tiba masanya Pedro Acosta maupun Martin akan mengalahkan dirinya gitu dan tentu ini tidak berarti bahwa mereka akan lebih baik ataupun lebih buruk daripada Marc Marquez. Dan, menurut Marc Marquez, setiap orang itu punya momennya masing-masing ataupun mempunyai masanya masing-masing. Ada yang, lagi up ataupun lagi down gitu ya. Seperti kan Jorge Martin di tahun 2024 dia jadi juara dunia MotoGP 2024, tapi di 2025 ini karena cedera dia juga apa ya, belum belum apa, improve banget gitu ya untuk berada konsisten di atas. Dan juga mungkin ini Peko juga mempunyai momentum tersendiri ketika di 2025, Peko masih belum improve gitu ya motornya.
Nah, segitu dulu teman-teman untuk review praktis, kemudian juga ada FP1 MotoGP Catalunya 2025. Kita diskusi di kolom komentar teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya pendapat ataupun ada teman-teman informasi lainnya bisa banget untuk ditambahin di kolom komentar. Jadi nanti besok balik lagi untuk review kualifikasi dan juga sprint race MotoGP Catalunya 2025. Bye bye semuanya.